Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditing akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 22. Pertama-tama, kita masuk ke pengertian. PPh pasal 22 merupakan suatu ketentuan pemungutan pajak penghasilan badan dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas hasil penjualan maupun pembelian barang mewah. Pengenaan pajak ini berlaku bagi Anda yang memiliki bisnis ekspor-impor. Simak artikel berikut ini untuk mengetahui selengkapnya bagaimana ketentuan perpajakan pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 berlaku di Indonesia. Kemudian, dasar hukum tentang PPh pasal 22. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Nomor 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nomor 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34-PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Nomor 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Kemudian objek pajak PPh pasal 22. 1. Impor barang dan ekspor. Impor dan ekspor barang yang dijalankan eksportir dikenakan PPh pasal 22, yaitu barang komoditas berupa tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. 2. Pembayaran atas pembelian barang. 3. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. 4. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. 5. Penjualan hasil produksi pada distributor. 6. Penjualan kendaraan bermotor. 7. Penjualan migas. 8. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul. 9. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif umum 1,5% dikali harga beli tidak termasuk PPN. Tarif umum besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Untuk yang non-API 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD itu sebesar 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas senilai 0,5% dikali DPP PPN tidak final. Semen sebesar 0,5% dikali DPP PPN tidak final. Baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Untuk otomotif tarifnya 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final. Selain penyalur atau agen bersifat tidak final,
Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan. Tarifnya sebesar 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, tarifnya sebesar 0,5% dikali nilai impor. Atas penjualan sebagai berikut. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multi-purpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pengecualian PPh pasal 22. Tidak semua objek dapat dikenakan PPh pasal 22. Berikut daftar pengecualian terhadap PPh pasal 22. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh harus disertai surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dilakukan ke dalam kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau UPTE. Dimaksud dengan pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1988. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1973 kiriman hadiah untuk tujuan keilmuan. Pembayaran atas penyerahan barang, pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Baiklah, selanjutnya pemungut pajak penghasilan pasal 22. Pada PPh nomor 7 tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang menjual barang yang tergolong sangat mewah. Yang pertama, yaitu wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22, yaitu yang pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas objek pajak pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau yang disebut KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang. Selanjutnya, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan uang persediaan. Selanjutnya, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau yang disebut KPA untuk pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan bayaran langsung. Kemudian, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian, industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Dan yang terakhir, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam
dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Untuk yang kedua yaitu pemungutnya yaitu perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama, badan usaha dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi untuk penjualan hasil produksinya pada distributor dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek atau yang disebut APM, dan importir umum kendaraan bermotor untuk atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Kemudian, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas untuk penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Selanjutnya, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja dan industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Dan yang terakhir, pedagang pengepul berupa badan atau orang pribadi yang usahanya menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan dan perikanan. Sekian penjelasan materi tentang PPh pasal 22 dari kami kelompok auditing. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.